Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang golongan 1B. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, nama saya Ninik Persida. Saya akan membahas tentang nama golongan, nomor atom dan nomor massa, jumlah proton, elektron, dan neutron, dan yang terakhir yaitu konfigurasi elektron menggunakan prinsip Aufbau. Perkenalkan, saya Zainal Arif Rahmat. Saya akan membahas golongan dan periode dan elektron valensi dan bilangan kuantum, sifat fisika dan kimia. Perkenalkan, nama saya Anandita Putri Hanun dan saya akan membahas tentang proses pembuatannya, reaksi kimianya, dan juga kegunaannya. Golongan 1B disebut juga dengan golongan logam mulia. Golongan 1B termasuk ke dalam golongan transisi yang terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama yaitu Cu ataupun kutub adalah tembaga. Lalu ada Ag atau argentum adalah perak. Dan yang ketiga ada Au atau aurum yaitu emas. Ciri khas dari golongan ini adalah logamnya mengkilap, terus tahan terhadap korosi dan juga sebagai penghantar listrik dan panas yang baik. Yang kedua menentukan nomor atom dan juga nomor massa. Cu memiliki nomor atom 29 dengan nomor massa 63,5. Lalu Ag memiliki nomor atom 47 dengan nomor massa 107,9. Lalu Au memiliki nomor atom 79 dengan nomor massa 197. Teman-teman bisa melihat nomor atom dan juga nomor massa pada setiap unsur pada tabel periodik. Dan nomor massa teman-teman bisa bulatkan untuk memudahkan teman-teman dalam perhitungan. Selanjutnya menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom. Yang perlu teman-teman ketahui, jumlah proton sama dengan nomor atom. Begitu pula dengan jumlah elektron sama dengan nomor atom. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Lalu untuk menentukan neutron, teman-teman bisa mengurangi nomor massa dengan nomor atom. Jadi pada Cu bisa kita ketahui bahwa jumlah protonnya yaitu 29, lalu jumlah elektronnya yaitu 29. Lalu untuk jumlah neutronnya 63,5 kita bulatkan menjadi 64 dikurang 29 menghasilkan 35. Lalu Ag jumlah protonnya yaitu 47, lalu jumlah elektronnya yaitu 47. Lalu kita jumlahkan neutronnya yaitu 108 dikurang dengan 47 menghasilkan 61. Lalu Au yaitu jumlah protonnya 79, elektronnya 79, lalu neutronnya yaitu 197 dikurang dengan 79 menghasilkan 118. Setelah jumlah proton, elektron, dan neutronnya, selanjutnya yaitu konfigurasi elektron menggunakan prinsip Aufbau. Prinsip Aufbau menyatakan bahwa elektron dalam suatu atom akan mengisi tingkat energi yang lebih rendah terlebih dahulu, lalu mengisi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi contohnya elektron akan mengisi pada orbital yang lebih rendah dari 1s, 2s, 2p, 3s, dan seterusnya. Jadi langsung saja yang pertama Cu atau tembaga memiliki jumlah elektron 29. Konfigurasinya yaitu dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3s.
Terus kita hitung dulu, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Jadi kurang 9. Tetapi karena di suku lidah kurang stabil, jadi kita mengambil satu elektron dari subkulit S dan kita pindahkan di subkulit D. Jadi di sini jadinya 4S1 lalu jadi subkulit D menjadi 1. Nah, inilah konfigurasi elektron untuk CU ataupun tembaga. Selanjutnya yang kedua yaitu AG atau perak. Konfigurasinya yaitu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9, 4P6, 5S2, dan 4D9. Lalu kita mengambil lagi satu elektron dari subkulit S, kita pindahkan di subkulit D. Inilah konfigurasi elektron AG. Selanjutnya yang terakhir yaitu AU memiliki jumlah elektron 79. Lalu untuk menstabilkan, jadi kita mengambil satu elektron di subkulit S dan kita memindahkannya di subkulit D. Jadi pada golongan 1B memiliki konfigurasi elektron yang sama, memiliki kesamaan. Jadi pada subkulit S terakhir dia memiliki jumlah elektron 1 dan pada subkulit D memiliki jumlah elektron 10. Baik, saya akan menjelaskan bagi penerima yaitu golongan dan periode. Nah, golongannya itu yang kelompok saya itu bisa dibilang golongannya itu 1B atau yang biasa disebut atau yang sekarang disebut itu 11. Periodenya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu periodenya periode keempat yaitu tembaga, atau yang biasa disebut dan selanjutnya saya akan membahas yang nomor ke-6 yaitu elektron valensi dan bilangan kuantum. Nah, yang pertama itu kan yang tadi yang disebutkan itu tembaga atau disebut CU. Nah, untuk mendapatkan elektron valensinya itu yang pertama S2, 2S2, 2 dan 4S1. Nah, jadi elektron singkatnya itu 4S. Jadi bisa ditulis N4. Nah, kenapa bisa 4? Karena elektron dari elektron singkatnya atau elektron terakhirnya dari ini ada 4, jadi tertulis angka 4. Terus kitanya N. Nah, gitu 0. Kenapa bisa 0? Karena substitut dari N itu 0. Jadi ditulis 0. Jadi L nya itu
itu juga 0. Terus S-nya itu 1 per 2. Nah, dan selanjutnya mungkin nomor kedua. Dan selanjutnya itu nomor kedua itu lagi, artinya bisa disebut perak. Nah, itu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10, 5S1. Nah, seperti yang tadi bisa dibilang elektron secara singkat itu ada dari angka elektron yang jadi 5S1. Jadi dari situ M itu adalah 5. Terus M itu 0 karena subs dari S nya itu 0. Jadi M juga ikutan 0. Jadi S nya juga sama dengan plus 1 per 2. Dan selanjutnya nomor ketiga itu out atau yang tadi disebutkan emas. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 3S3, 4S2, 4P6, 4ID10, 4P14, 5S1, 5P6, 5D10, dan yang terakhir itu 6S1. Dan seperti biasa, elektron secara singkatnya berada di angka terakhir yaitu 6S1, 6 angka 1. Jadi ditulisnya M sama dengan 6 dan M nya juga tetap 0 karena subs dari S nya itu 0. Lalu N itu ikutan menjadi 0 karena N nya itu 0 dan S nya itu 1 per 2. Nah, 1 per 2 ini dari di pangkat satunya. Dan saya akan menjelaskan beberapa pendapat yaitu sifat kimia. Yang pertama yaitu relatif. Ketiganya tidak relatif, dan korupsi. Yang kedua itu reaksi dengan asam pengoksidasi. Ketiganya tidak bereaksi dengan asam non pengoksidasi. Dan ketiga itu menyebutkan senyawa kompleks. Ketiganya hanya memiliki kecenderungan yang kuat untuk membentuk senyawa yang kompleks. Baik, saya akan menjelaskan dulu sifat kimia. Jadi yang pertama itu konduktivitas listrik dari thermal yang sangat tinggi. Nah, ketiga ini memiliki konduktor yang sangat panas, dan memiliki listrik yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa. Terus yang kedua titik leleh dari titik yang tinggi. Ketiganya memiliki titik leleh yang relatif tinggi yang merupakan ciri khas lubang. Terus yang ketiga ini rapatan yang tinggi. Ketiganya ini adalah logam yang rapat yang terutama pada emas atau alu yang memiliki kerapatan yang sangat tinggi. Baik, selanjutnya saya akan membahas proses pembuatan dari golongan 1B ini. Dan seperti yang diketahui, golongan 1B ini itu terdiri dari 3 ya, yaitu perak, tembaga, dan juga emas. Saya akan tuliskan agar lebih jelas. Ini dia ketiga dari golongan 1B. Nah, ketiga-tiganya ini juga memiliki sifat logam mulia. Karena logam mulia itu sendiri memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi dengan air dan juga udara, sehingga ketiganya ini juga tidak mudah untuk berkarat ya.
Selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan proses pembuatannya. Yang akan saya mulai dari tembaga terlebih dahulu. Nah, tembaga ini itu berasal dari sebuah biji yang bernama chalcopyrite. Ini ya, jadi nama biji dari asal tembaga ini bernama chalcopyrite. Nah, biji ini kemudian dipanggang dengan tujuan agar sulfur dan juga besinya itu terpisahkan ya. Nah, setelah dipanggang ini dan sulfur dan besinya sudah terpisah, maka akan tercipta yaitu tembaga oksida. Nah, tembaga oksida ini kemudian direduksi atau oksidanya dilepaskan atau dibebaskan dengan karbon sehingga akhirnya terciptalah logam tembaga murni dengan reaksi ini reaksinya ya, 2CuO tambah C dengan 2Cu tambah CO2. Nah, itu tadi adalah pembahasan proses pembuatan dari tembaga. Selanjutnya saya akan melangkah ke perak dan juga emas. Nah, kenapa langsung? Karena perak dan emas ini memiliki proses pembuatan yang sebenarnya bisa bilang mirip-mirip ya. Nah, jadi perak dan emas ini itu biasanya dapat ditemukan di campuran bebatuan. Nah, perak dan emas ini juga memiliki proses pemisahan dari bebatuan itu dengan nama proses pemisahan amalgamase atau sianidasi. Nah, apa sih proses amalgamase dan sianidasi ini? Jadi singkatnya, proses ini adalah mencampurkan campuran logam emas dan perak ini dengan campuran larutan natrium sianida atau NaCN dengan tujuan agar kotoran-kotorannya itu dapat terlepas atau terpisahkan dari ini ya, perak dan emasnya ini. Nah, itu tadi adalah pembahasan singkat tentang proses pembuatan ketiga golongan 1B ini. Selanjutnya saya akan melangkah ke reaksi kimia dari golongan 1B ini. Baik, selanjutnya saya masuk ke reaksi kimia dari golongan 1B ini. Nah, umumnya untuk reaksi kimia dari golongan 1B ini tidak terlalu reaktif ya. Tapi tidak terlalu reaktif, tapi logam ini masih bisa bereaksi dengan beberapa komponen tertentu. Contohnya, yaitu tembaga yang bereaksi dengan asam nitrat atau hydrogen yang menghasilkan tembaga 2,5 gas NO2 dan juga air dengan reaksi yaitu CO tambah NO3 dengan CO NO3 kita 2 ditambah 2 NO2 ditambah 2H2O. Nah, untuk emas sendiri hanya bisa terreaksi dengan aqua regia, yaitu campuran dari HCl dan HNO3 yang menghasilkan satu Cl4. Pembahasan terakhir yaitu penggunaan dari golongan 1B ini. Nah, diketahui golongan 1B ini terdapat sehari-hari fungsinya lumayan banyak ya, banyak banget. Cuma saya akan berikan beberapa contohnya saja. Yang pertama yaitu tembaga. Tembaga ini biasa digunakan untuk pembuatan kabel listrik dan juga pipa karena mampu menghantarkan panas dan juga listrik dengan baik. Nah, selanjutnya untuk perak biasa digunakan untuk pembuatan cermin, alat medis, dan juga beberapa perhiasan karena sifatnya yang mengkilap dan juga tidak mudah terbakar. Nah, selanjutnya yaitu emas. Nah, emas sendiri biasa digunakan untuk perhiasan juga ya, seperti kalung, cincin, gelang, dan juga sebagainya. Karena sifatnya yang mengkilap dan juga cantik ya, memiliki warna yang cantik. Dan juga emas itu bisa digunakan untuk cadangan mata uang dan juga komponen-komponen pada alat elektronik. Jadi itu tadi beberapa contoh dari penggunaan golongan 1B dalam kehidupan sehari-hari.